Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita tentang bagaimana kita membersihkan diri daripada dosa. Sekarang kita akan kaji dosa yang kedua, karena dosa kemarin kita bagi tiga bahagian. Dosa yang pertama adalah dosa kita dengan Allah dalam hal meninggalkan perintah Allah. Sekarang dosa yang kedua adalah dosa kita dengan Allah dalam hal mengerjakan larangan Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan, wasani dzunubum bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala kasyurbil khamri wa darbil mazamir wa aklir riba wa nahwi dzalik. Dosa yang kedua adalah dosa-dosa yang terjadi di antaramu dan di antara Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dosa kita kepada Allah, seperti syurbil khamri, seperti minum khamar, wa darbil mazamir, dan bermain alat musik, wa aklir riba, dan makan riba, wa nahwi dzalik, dan seumpama demikian. Jadi di sini Imam Al-Ghazali tidak menyebutkan nama dari dosa tersebut, tapi memberikan contoh. Dari semua contoh yang disampaikan, syurbal khamri, darbil mazamir, dan aklir riba, dapat kita pahami bahwa dosa model kedua adalah mengerjakan larangan Allah. Karena dari contoh adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita membersihkan diri daripada dosa-dosa tersebut? Beliau menjelaskan fatandamu ala dzalika. Tahapan pertama yaitu kita harus menyesali perbuatan tersebut. Menyesali perbuatan yang kita lakukan, yang perbuatan tersebut adalah menyelisihi apa yang telah Allah larang. Ini yang pertama. Kemudian tahapan kedua, watuwattinu qalbaka ala tarkil audi ila mithliha abadan. Jadi tetapkan dalam hatimu, ya, tetapkan hatimu untuk meninggalkan kembali kepada seumpama dosa tersebut selama-lama. Artinya kita bertekad bulat untuk tidak lagi melakukan dosa-dosa yang telah kita lakukan dahulu. Di saat kita bertaubat, di saat kita membersihkan diri daripada perbuatan dosa yang yaitu mengerjakan larangan Allah,
maka di saat itu hati kita harus berjanji, hati kita harus punya satu tekad yang kuat untuk tidak kembali lagi mengulangi dosa tersebut kapanpun. Untuk tidak kembali lagi melakukan dosa tersebut kapanpun. Yang penting benar dalam hati kitanya. Nah, para jemaah. Kemudian di dalam kitab Sirajut Talibin, Syekh Ihsan Muhammad Dahlan menjelaskan, "Tsumma ta'ti minal hasanati bimiqdari tilkas sayyi'at ba'da an tahsaba miqdaraha min haitsu kabarika wa muddatika." Kemudian setelah apa yang tadi dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, setelah kita menyesali dan menetapkan tekad untuk tidak melakukannya lagi, kata Syekh Ihsan, kemudian lakukanlah berbagai macam kebaikan-kebaikan yang seukuran, setimpal dengan kejahatan-kejahatan yang telah kita lakukan. Kejahatan di sini dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali tadi, syurbil khamar, minum khamar. Artinya taubat daripada minum khamar, membersihkan diri daripada dosa minum khamar itu, setelah menyesali dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan minum khamar itu, lakukan kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin yang sebanding dengan dosa minum khamar tersebut, kata Syekh Ihsan. Jadi lakukan kebaikan. Kapan kebaikan itu kita lakukan? Ba'da an tahsaba miqdaraha, setelah kita menghitung ukuran kejahatan yang pernah kita lakukan. Artinya kita bisa melakukan kebaikan yang setimpal dengan kejahatan didahului oleh menghitung dulu berapa besar atau berapa banyak kejahatan yang kita lakukan. Misal kita contohkan kejahatan tadi, minum khamar. Berapa botol khamar telah kita minum? Hitung. Supaya kita bisa melakukan kebaikan yang setimpal dengan jumlah botol minuman khamar yang telah kita habiskan. Semenjak kapan? Semenjak besar dan sampai masa engkau. Artinya semenjak kita balik sampai sekarang, berapa banyak dosa minum khamar itu telah kita lakukan? Hitung kembali, kata Syekh Ihsan. Setelah kita hitung, watatlub likulli maksiatin minha hasanatan tunasibuha. Kemudian berusahalah engkau melakukan untuk setiap satu maksiat daripada berbagai macam kejahatan tersebut satu kebaikan yang setimpal dengan kejahatan tersebut, yang sesuai dengan kejahatan tersebut. Jadi setelah kita hitung, kita sudah tahu kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, kemudian berusahalah melakukan satu perbuatan baik yang setimpal dengan satu perbuatan jahat yang pernah kita lakukan. Kenapa ini harus kita lakukan? Syekh Ihsan mengatakan, akhdam min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa yang disampaikan oleh Syekh Ihsan ini bukan hanya pemikiran beliau semata, tetapi ini adalah apa yang dipahami dari hadis Nabi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu.
Nabi mengatakan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wattabi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutkanlah perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Tamhuha, kata Rasulullah, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jahat. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, jadi dari kata-kata Rasulullah, di mana Rasulullah memerintahkan untuk mengikutkan satu perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Artinya setiap kita melakukan perbuatan jahat, kemudian lakukanlah perbuatan baik setelahnya, agar perbuatan baik yang kita lakukan setelahnya menghapus perbuatan jahat yang kita lakukan sebelumnya. Maka Syekh Ihsan menambahkan, tidak cukup hanya dengan menyesali dan dengan bertekad untuk tidak melakukanlah lagi, tetapi harus diikuti dengan perbuatan-perbuatan baik agar perbuatan jahat kita masa lalu terhapus. Nah, jadi bagaimana perbuatan baik yang sama besarnya, yang sebanding dengan perbuatan jahat, supaya sanggup menghapus. Nah, bal min qaulihi ta'ala, bukan cuma dipahami dari hadis, dari perkataan Rasulullah, bahkan juga dipahami dari firman Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Innal hasanati yudhibanna sayyiat, kata Allah, sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghilangkan kejahatan-kejahatan. Jadi Allah menggambarkan bahwa perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dapat menghilangkan, dapat menghapus, melenyapkan perbuatan-perbuatan jahat. Jadi bisa kita pahami juga, setiap ada perbuatan jahat kita lakukan pula perbuatan baik untuk menghapus perbuatan jahat. Nah, jadi berdasarkan dua dalil ini dari firman Allah dan sabda Nabi, untuk membersihkan diri daripada dosa, yaitu mengerjakan larangan Allah, maka setelah kita menyesal dan bertekad untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, lakukanlah kebaikan yang setimpal dengan perbuatan jahat yang pernah kita lakukan. Fatakfir syurbal khamri bitasadduqi bi syarabin halalin wa huwa atibu minhu. Maka Syekh Ihsan menjelaskan, maka kafaratkanlah, kata beliau, dosa minum khamar dengan bersedekah dengan minuman yang halal, yang minuman halal tersebut lebih baik daripada khamar. Jadi kalau dulu dosa minum khamar, bagaimana kita kafaratkan dosa tersebut? Kita hapus setelah ada penyesalan dan keinginan untuk tidak mengulangi dosa lagi. Caranya yaitu bersedekah minuman yang lebih baik daripada khamar. Minuman apa yang lebih baik daripada khamar? Lebih baik maksudnya lebih mahal harganya, lebih bermanfaat. Minuman apa? Di dalam kitab ini dicontohkan minuman itu kata sadduki bisyurbi sukri, mathalan, seperti bersedekah dengan minuman manis, contohnya. Nah, minuman gula, minuman manis. Teturah tanya jino mungkin menyorojih kering minum khamar, jino mentedekah dengan madu. Sering mensedekah madu. Saboh kaca khamar jamun, sedekah saboh kaca madunya. Saboh kaca khamar jamun, sedekah saboh kaca madu. Supaya mengimbangi, dapat menghapus dosa minum khamar yang lalu.
taj'alhu fi kizan wa taskin nas fil majami. Nah, kamu letakkan minuman manis tadi fi kizan, ya, di dalam satu tempat, kemudian berilah minum manusia fil majami, di tempat-tempat berkumpul. Artinya cari di mana orang sering berkumpul, bawa minuman manis tersebut, lalu bersedekah untuk mereka, untuk menghapus dosa yang lalu. Au taqifu bihi fi mumarrin nas fi awqati syiddatil hurri wal atshi. Atau bisa juga kamu berdiri dengan minuman tersebut di tempat berlalu lalang manusia. Kalau kita tidak mencari di mana orang ramai, berdirilah di mana orang sering berlalu lalang. Dadang bawa simpang dah kayaknya ni kan. Bawa simpang, tubit damang urang dadang ni. Kapan? Fi awqati syiddatil hurri wal atsh, pada waktu-waktu di mana orang sangat haus dan sangat panas. Ricot uro. Pas siang, di waktu siang, berdirilah kita dengan minuman tersebut di tempat orang banyak berlalu lalang. Nah, posisikan diri sebagai penjual cendol aja. Ya, lagi awak mengkat cendol kai depan dong. Nah, mengon awak cendol, pak ku dong yang nak le urang. Ilong kang ku makan, ku terkah. Ya, cari aja posisi yang tepat. Nah, ini cara mengkafaratkan kalau dosa dulu minum khamar. Khamar itu sebenarnya kalau menurut Rasulullah adalah merupakan istilah untuk semua yang memabukkan. Karena kata Rasulullah, kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan adalah khamar. Jadi apapun yang memabukkan. Mungkin kalau jenisnya sekarang sudah ratusan. Kalau menurut orang Badan Narkotika BNN sudah ratusan yang memabukkan. Yang kita tahu mungkin sabu-sabu, ganja, ekstasi, apa namanya lagi, pil koplo, apa tembakau gorila, banyak. Jadi kalau pernah mengkonsumsi benda yang memabukkan tersebut, maka kafaratkan dengan bersedekah benda yang sesuai, yang seimbang, yang mampu menghapus dosa mengkonsumsi barang tersebut. Munyo berekon danyo pip sabe, sabu-sabu, puatra harus dalam sedekah yang lebih baik dari sabu-sabu. Sabu-sabu kan bukan minuman. Puatra dengan sedekah. Dalam sedekah saka apa? Mahai dak sabu-sabu sedekah. Han seimbang. Bisa seimbang tapi dalam jumlah yang berbeda. Mungkin menyoti on sabe pada dalam sedekah fiton sedekah. Baru seimbang. Nah, pokoknya seperti itu. Wa takfir sima'al malahi bisima'il Qur'an, dan kafaratkanlah dosa mendengar alat-alat yang melalaikan dengan mendengar Quran. Mungkin dulu waktu muda kita sering mendengar alat-alat yang melalaikan, suka dengar musik. Munyohana ada dengar musik si uro danyo hanpah. Ya, teh muda ada jamun. Munyohana ada dengar musik hana meme akid hana god danyo. Bahkan danyo si awak main musik jamun. Nah, itu dilarang oleh Allah. Kiban cara kafarat menyodjol sanyan kada puput. Caranya adalah bisima'il Quran, dengan mendengar Quran. Berarti hadirilah halakah-halakah pembacaan Quran, dengarkan bacaan mereka. Karena telinga kita dulu sering mendengar musik, sekarang ganti dengan lebih banyak mendengar Quran. Wa bi majalisid dzikri wal ilmi, dan sering duduk di majelis-majelis zikir dan majelis-majelis ilmu seperti ini. Cari majelis zikir, cari majelis ilmu, duduk dengarkan zikir, dengarkan ilmu, bisa menjadi kafarat dulu sering mendengar musik. Nah, wa takfiri akli riba bitasadduqi bita'amil halal, dan kafaratkanlah makan riba dengan bersedekah makanan yang halal.
Kalau dosa dulu makan riba, ini pun dosa yang hampir tidak ada orang yang tidak melakukan. Umumnya orang melakukan dosa riba. Walaupun padahal dosa riba adalah dosa yang diancam oleh Allah dengan adabun azim, adab neraka jahanam, karena kata Allah, faman ada, siapa yang mengulangi setelah Allah berikan peringatan, dia mengulangi kembali melakukan dosa riba, falahu adabu jahannam, maka bagi orang tersebut azab neraka jahanam, hum fiha khalidun, kata Allah, mereka kekal dalam neraka. Ancamannya ngeri. Ancaman daripada dosa makan riba, kekal dalam neraka. Makna kekal dalam neraka artinya kita tidak akan pernah masuk surga kalau tidak bertaubat dari dosa riba. Tidak ada orang yang pernah melakukan dosa riba, padahal riba itu sudah dilarang oleh Allah, tapi dia lakukan. Kalau dia tidak bertaubat, maka ancamannya dia akan kekal dalam neraka, tidak akan pernah masuk surga. Kalau diancam kekal dalam neraka, artinya dia akan dibuat oleh Allah mati dalam keadaan kufur. Karena tidak mungkin orang beriman kekal dalam neraka. Karena Rasulullah sudah mengatakan, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman dakhalal jannah. Rasulullah sudah menjamin siapapun yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi iman pasti masuk surga. Tapi ini pemakan riba Allah ancam kekal dalam neraka, tidak akan masuk surga. Maka maknanya Allah akan buat dia di saat meninggal dalam keadaan kufur. Kape duluan dicabut iman, gutare ile gepegadah le iman lam dada, leh gepegadah iman lam dada le Allah, baru gecok nyawang le malik maut. Akan sama dengan kejadian yang sering dibaca di dalam kitab-kitab, yaitu meninggalnya Syekh Barsisah dan Syekh Bal'am bin Bahura. Dua orang ahli ibadah tapi meninggal dalam keadaan kufur. Jadi seahli apapun ibadah kita sekarang, kalau kita tidak bertaubat dari dosa-dosa tersebut, bisa saja nanti waktu meninggal bi ghairi iman, dengan tanpa iman. Hana iman. Nah, hati-hati para jemaah. Maka untuk taubat gimana cara tanya apa? Kalau kita dulu pernah makan riba, sekarang bersedekahlah dengan makanan halal. Biasa tanya masjid-masjidnya karena sedekah setiap subuh ada sedekah nasinya yang merasa-rasa juna pajuh riba rajih baik tuah gurung pegah ne mebu masjid tetep bengah ne bungkuh ada ju belolo tertuh bungkuh si bengah ne mai masjid hana payah nak pegah ilungnya dosa pajuh riba rajih makam tergah bu hana payah nyentuh ngendron dengan Allah kamu pokok jih nabu bengah apa hana payah pegah ya gumu po menjogro yang nana pajuh riba nget nak pegah yang nana sekarang mandum ya. Ulam yang mat SK pemerintah balu na SK langsung puduk bak bank jucok rumah. Ini riba kan? Nah, hati-hati, taubat. Kalau tidak mau kekal di dalam neraka. Kemudian gimana? Rumah kredit. Tidak semua kredit riba tapi. Ya, kita hanya ada bahasnya, ya kan? Dalam persoalan fikih, tidak semua kredit riba. Bukan kata-kata kredit yang riba. Riba itu ada definisinya. Kullu qardin jara alaihi manfaah. Setiap akad utang piutang yang berlaku atasnya manfaat, itu riba. Jadi sesuaikan aja dengan definisi. Kalau kita sudah tahu definisi, pasti kita paham apa yang masuk ke riba. Akad utang piutang artinya ijab dan kabul memakai suatu barang orang yang dinamakan utang yang dipersyarat ada manfaat untuk pemilik barang. Nu pakai atalung dipluh, ate nu bayu siblah. Nyan riba disyaratkan di dalam akad. Bukan kita yang membayar lebih, tapi memang dipersyaratkan. Nyan riba. Nyan.
Kemudian wa takfir qu'uda fil masjidi junuban bi i'tikafi fihi ma ashtighali bil ibadah. Dan kafaratkanlah dosa duduk di dalam masjid dalam keadaan berjunub. Kadang pernah dulu dalam keadaan berjunub duduk dalam masjid, dosa. Karena orang berjunub haram menetap dalam masjid. Cuma melintas bisa. Duduk haram. Kalau pernah duduk dalam masjid dalam keadaan berjunub, bayar kafarat sekarang. Kafaratkan. Arti kafarat apa? Hapus dosa tersebut. Dengan apa kita menghapus? Bil i'tikafi fihi, dengan sekarang melakukan i'tikaf di dalam masjid dalam keadaan suci, ma'ashtighali bil ibadah, dan yang berserta menyibukkan diri dengan beribadah. Artinya bukan hanya i'tikaf diam saja, tapi beriktikaf dalam rangka beribadah. Duduk dalam masjid dalam rangka beribadah, bisa duduk mendengar pengajian, niat iktikaf dalam masjid, bisa duduk baca Quran, bisa juga sambil melakukan ibadah salat dalam masjid. Itu bisa menghapus dosa pernah duduk dalam masjid dalam keadaan berjunub. Wa takfir masalil mashafin muhaddasan bi ikramil mashaf wa kasrati qiraatil Qur'an minhu wa kasrati takbilihi. Dan kafaratkanlah, hapuslah dosa menyentuh bagi mashaf dalam keadaan berhadas dengan memuliakan mashaf. Kalau kita mungkin dosanya menyentuh mashaf dalam keadaan berhadas. Mashaf itu adalah lembaran-lembaran yang dalam lembaran itu ditulis Quran. Itu mashafnya, mashaf Qurannya mashaf. Rupanya pernah kita menyentuh dalam keadaan berhadas. Padahal orang yang berhadas haram menyentuh mashaf. Karena Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang mashaf kecuali orang-orang yang suci. Rupanya pernah kita dalam keadaan tidak suci menyentuh mashaf tanpa ada udhur syar'i. Nah, berarti kita sudah berdosa. Bagaimana cara menghapus dosa tersebut? Cara menghapus dosa tersebut adalah bi ikramil mashaf, dengan memuliakan mashaf. Di antara cara memuliakan mashaf adalah meletakkan mashaf pada tempat yang agak tinggi, yang di atas mashaf itu tidak ada benda lain, tidak ada sesuatu yang lain. Misalnya kita letakkan di rak buku kita atau rak kitab, yang paling tinggi mashaf. Di rak paling tinggi itu mashaf Quran, di bawahnya baru kitab-kitab atau buku-buku yang lain. Di atas mashaf jangan meletakkan benda apapun. Itu bahagian daripada memuliakan mashaf. Baik itu mashafnya na kacamata, na HP, na kopiah dalam. Ya, jangan. Tetapi mashaf adalah ada pada tempat yang paling tinggi. Dan juga kasrati qiraatil Qur'an min, dengan banyak membaca Quran dari mashaf tersebut. Baca Quran yang banyak dari mashaf itu. Nah, wa kasrati takbilihi, dan banyak mengecup Quran. Banyak mengecup Quran. Itu adalah cara mengkafaratkan dosa pernah menyentuh dalam keadaan berhadas. Wa bi an taktuba mashafan wa taj'aluhu waqfan, dan bisa juga dengan cara kamu menulis mashaf. Kalau orang dulu ditulis, kalau kita sekarang kita beli mashaf sebanyak-banyaknya, kemudian mashaf tersebut kita wakaf kepada tempat-tempat yang membutuhkan. Bisa menjadi penghapus dosa pernah menyentuh mashaf dengan tidak suci. Wa hakadza ila ma yunasibud dunub. Seperti itulah kata Syekh Ihsan, apapun perbuatan baik yang kita lakukan yang seimbang sesuai dengan dosa. Jadi lihat dosa apa yang pernah kita lakukan.
Artinya hitung kembali, renungi kembali para jamaah, catat kembali dosa-dosa apa yang pernah lakukan, perbuatan larangan apa yang pernah kita lakukan, catat dulu. Pernah minum khamar, catat berapa kali, berapa botol. Pernah berzina, catat. Pernah makan riba, seberapa banyak, catat. Mungkin apapun larangan Allah yang pernah kita lakukan. Pernah berjudi, seberapa banyak, catat. Setelah kita catat semua sudah jelas, baru kafaratkan masing-masing. Artinya hapus masing-masing dengan perbuatan yang seimbang dengan dosa itu masing-masing. Apapun yang belum disebutkan di sini, karena sangat banyak. Ya. Wa adda jami'al ma'asi ghairu mungkin. Sebenarnya menghitung semua maksiat tidak mungkin, kata Syekh Ihsan. Wa innamal maksudu suluku tarikul mudadah. Tetapi hanya saja maksud, kenapa disuruh hitung, walaupun sebenarnya tidak mungkin kita menghitung seluruh perbuatan maksiat yang kita lakukan. Karena banyak maksiat yang kita lakukan yang kita sendiri tidak tahu kadang itu adalah maksiat. Tapi kenapa disuruh hitung? Disuruh hitung maksudnya hanya kita melewati, kita berjalan, kita menempuh jalan yang di jalan itu kita bisa melakukan perbuatan yang berbeda dengan kejahatan lalu. Artinya kalau dulu kita melakukan perbuatan jahat, sekarang kita bisa melakukan perbuatan baik. Fa innal marida innama yu'aliju bididdihi liyuqawamahu fayaqtadil mizan. Karena sesungguhnya orang sakit, kata Syekh Ihsan, ya, karena sesungguhnya penyakit hanya saja diobati penyakit tersebut yaitu dengan lawannya. Dengan lawannya, supaya kalau penyakit tersebut diobati dengan lawannya atau dengan antinya, kita mampu melawan penyakit tersebut, fayaqtadilul mizan, maka kita juga harus memperhatikan keseimbangan badan. Jadi kata Syekh Ihsan, di saat kita mengobati penyakit, yang pertama obat harus sesuai dengan penyakit. Kemudian juga dalam pemberian obat kita harus memperhatikan badan orang yang sakit, kondisi tubuhnya. Maka nenging urang bi ubat kan periksa tubuh dile. Sakit ke depu pu sakit ule. Tapi periksa darah dile, periksa nyawa perut dile. Nak sesuai waktu pemberian obat. Maka seperti ini juga penyakit yang dimaksud di sini yaitu maksiat dulu, dosa-dosa. Periksa dulu dosa yang dilakukan orang je. Nak sesuai pemberian obat, yaitu nak sesuai perbuatan baik yang kita lakukan sekarang. Nak sesuai. Apabila tidak sesuai, tidak mampu menghapus perbuatan jahat yang lalu. Wa kullu dhulmatin irtafa'at ilal qalbi bimaksiatin fala yamhuha illa nurun irtafa'at ilaiha bita'atim min jinsiha. Karena semua kegelapan yang terangkat ke hati dengan sebuah maksiat itu tidak akan bisa dihapus kecuali dengan cahaya yang diangkat ke hati dengan sebuah ketaatan dari jenisnya. Jadi hati kita yang sudah hitam sebab maksiat yang dulu kita lakukan tidak akan bisa diterangkan kembali, tidak akan bisa dibersihkan kembali, kata Syekh Ihsan, kecuali dengan cahaya yang sesuai dengan hitamnya hati tersebut. Kiban hitam ke hati itu ya, bersesuai cahaya. Hitam lagi hitam musuh cermin tanya kata cet hitam. Kiban cara nak penguh lom taluh dengan cahaya yang sesuai. Bet taluh dengan senten bakehnya han tembus. Tapi cahaya yang sesuai, artinya dengan lampu mungkin menurut berat hitam, menurut nyan raya lampu. Begitu juga, begitu besar dosa, sebegitulah juga besar harus perbuatan baik kita lakukan.
Falidzalika yambaghi an tamhi kulla maksiatin kulla sayiatin bihasanatin min jinsiha ma'al madadid. Karena demikian, kata Syekh Ihsan, sepatutnya engkau menghapus setiap kejahatan yang engkau lakukan dengan sebuah perbuatan baik dari jenis maksiat tersebut yang sesuai. Karena kata beliau, fa innal bayada yazalu bisawad la bil hararah wal burudah. Karena putih itu akan hilang dengan hitam, bukan dengan panas dan bukan dengan dingin. Inilah tahapan-tahapan yang halus di dalam menghilangkan maksiat yang pernah kita lakukan. Kalau kita ingin semua maksiat benar-benar hilang, maka inilah tahapannya. Pilih perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan maksiat. Walaupun sebenarnya satu perbuatan baik saja, satu jenis saja perbuatan baik yang kita lakukan bisa menghilangkan maksiat, tetapi yang lebih diharapkan dan lebih diyakini adalah banyak perbuatan baik sesama dengan banyaknya maksiat. Musuh baik terperah lain ni loh nak pupuk lain nunggu tumayang tagayut gadah maksiat dumu bena maksiat pupuk jamut bisa gadah. Tapi lebih yakin kita, lebih besar pengharapan kita kalau perbuatan baik itu juga banyak jenisnya, seperti banyak jenis maksiat baik semayang tagai. Ya, harus banyak jenis sebagaimana maksiat juga banyak dulu. Ya. Jadi itulah tahapan-tahapan para jamaah membersihkan diri dari dosa kita kepada Allah, yaitu melakukan larangan. InsyaAllah malam minggu depan kita akan masuk kepada dosa yang ketiga, yaitu dosa kita dengan hamba yang jumlahnya pun sangat banyak, dosa sesama kita. Fisik yang kuat dengan materi-materi memang saya kenang kedua fisik apura materi kita kena kebunali mendosa-dosa awal bila yang naik je pupuk yang rutin yang puasa yang pupuk tertutup di banjaran. Tinggal perbesarlah harapan kepada Allah, perbesar sifat rajak. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Raja harus lebih besar, mengharap ampunan dari Allah harus besar. Mudah-mudahan Allah ampuni, walaupun tidak kita lalui tahapan ini. Kita tutup pengajian dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.